Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita akan bahas tentang Introduction to NLP. Apa itu NLP dan fungsi dan manfaatnya seperti apa, kita akan bahas bersama ketiga narasumber yang luar biasa. Di studio melalui live sudah bersama kami, ada Bu Lilisan Wijaya, Master Practitioner of NLP, Founder of Bright on 22, dan Founder of Berani Bermimpi. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Lilisan Wijaya. Selamat pagi Pak Sian. Nampak lebih muda, lebih fresh. Apa resepnya Bu Lilisan? Emang masih muda. Dan sertifikatnya banyak sekali ya Bu Lilisan ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Sian, sehat Pak Sianyet? Sehat-sehat ya. Baik Bu Lilisan, stay tetap di secara live dan saya akan sapa narasumber yang kedua dan ketiga. Ada Pak David J, Master Practitioner of NLP, Founder of Scholar dan Founder of Tutor Next Door Singapore. Selamat pagi Pak David J. Banyak orang memanggil dia profesor karena sangat fokus di dunia pendidikan. Apa kabarnya? Baik sekali Pak Sian, selamat pagi dan selamat siang yang baik ya untuk para Tribuners di Kota Medan ini dan seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya Pak Sian? Sehat dan lancar selalu Pak David. Terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk bisa sharing NLP bersama sahabat Tribuners semuanya. Thank you ya. Tetap stay. Hormatan saya. Ya, tetap stay live. Saya akan sapa dulu narasumber yang ketiga. Ini adalah business owner, Master Practitioner of NLP dan sudah aplikasikan NLP di dalam bisnis, Pak Edi Saputra. Apa kabarnya Pak Edi Saputra? Selamat pagi. Halo Pak Syed, selamat pagi. Sahabat Tribuners juga selamat pagi. Apa kabar semoga kita sehat dan dilindungi. Ya. Pak Syed, apa kabar juga Pak Syed? Sehat-sehat, baik Pak Edi Saputra. Terima kasih ya waktunya sudah bersama Tribun dan sahabat Tribuners. Dan sahabat Tribuners, kita akan cerita tentang NLP, apa itu NLP, dan NLP sudah banyak digunakan di seluruh dunia, bahkan orang-orang yang luar biasa juga mengaplikasikan dan menggunakan ilmu NLP untuk kehidupan mereka yang lebih baik, mencapai sesuatu tujuan dengan lebih baik, lebih sehat, dan tentunya lebih optimal dan lebih cepat dari segi waktu. Nah, kita akan mendengar langsung dari Bu Lilisan yang sudah Master Practitioner of NLP, apa yang dimaksud dengan ilmu NLP. Bu Lilisan sudah ready untuk sharing NLP kepada sahabat Tribuners? Sudah. Oke, silakan Bu Lilisan cerita sedikit tentang NLP. Yes. Jadi NLP itu kepanjangannya Neuro Linguistic Programming ya. Neuro kan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan saraf. Dalam hal ini saraf otak. Kemudian linguistik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa. Program itu adalah bagaimana kita mengprogram sesuatu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, jadi kalau Neuro Linguistic Programming itu adalah bagaimana cara kita belajar mengprogram pikiran kita sendiri melalui cara kita mempelajari subconscious mind atau pikiran-pikiran, baik pikiran kita sendiri maupun pikiran subconscious mind orang lain. Bagaimana cara otak ini bekerja secara subconscious mind, secara conscious mind. Tapi karena di dunia NLP kita percaya, bukan di dunia NLP aja ya, sebenarnya banyak banget scientist yang atau filosofer yang punya teori yang percaya bahwa subconscious mind kita inilah yang sebenarnya mengendalikan setidaknya 90% dari cara kita berpikir, cara kita merasakan sesuatu, dan cara kita melakukan sesuatu atau mengambil tindakan. Nah, jadi yang kita pelajari di NLP itu adalah bagaimana subconscious mind ini atau pikiran bawah sadar ini bekerja sehingga mempengaruhi bagaimana cara kita mengprogram pikiran kita berkomunikasi atau
berkomunikasi berarti dalam arti ini unsur linguistiknya itu ya, berkomunikasi dengan pikiran kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita setelah kita tahu itu semua, bagaimana cara kita memprogram pikiran kita, mengendalikan pikiran bawah sadar kita sehingga kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu setiap tujuan komunikasi adalah membuat lawan bicara kita melakukan apa yang kita inginkan atau memahami apa yang kita ingin sampaikan. Jadi dengan singkat, NLP adalah bagaimana cara kita mempelajari cara pikir orang lain, kemudian menggunakan ilmu tersebut untuk berkomunikasi untuk diri sendiri dan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai. Mudah-mudahan menjawab ya pasien ya. Ya, menarik sekali Bu Lilisan. Tadi Bu Lilisan ada cerita pikiran sadar, conscious mind, dan subconscious mind. Kalau pikiran sadar itu contohnya seperti apa, dan kemudian pikiran bawah sadar itu kan pengaruhnya besar. Seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku kita, kesuksesan kita, dan bagaimana secara sederhana supaya membuat kita pikiran bawah sadar kita tetap sehat dan optimis. Bu Lilisan, silakan. Jadi kalau banyak seperti yang saya bilang tadi, banyak teori di luar sana yang menyetujui atau sepakat bahwa yang kita sadari atau yang mempengaruhi keseharian kita itu hanya 10% itu yang kita sadari. Jadi kalau kita pikir kita itu orangnya selalu aware 100%, bisa mengendalikan emosi kita 100%, sebenarnya itu salah sesuai dengan teori tersebut. Salah satu teori yang paling sering di-quote untuk isu ini adalah teorinya Sigmund Freud, iceberg theory, di mana 90% dari segala yang kita lakukan, segala yang kita pikirkan, segala yang kita rasakan itu adalah dipengaruhi oleh subconscious mind kita, Pak Sian. Nah, jadi secara sederhana bagaimana sih mengendalikan subconscious mind kita? Sebenarnya secara sederhana nggak ada fast tracknya, nggak ada shortcutnya. Makanya kita belajar NLP itu, kita pelajari benar-benar, memahami benar-benar, menghayati benar-benar subconscious mind kita ini sebenarnya bekerjanya gimana. Jadi kita belajar ada yang namanya field representational system, yaitu bagaimana sebuah pesan, apapun pesan yang dari luar sana, ketika sampai di pikiran kita, baik kita lihat, baik kita dengar, baik kita makan, baik kita smell, itu semua melalui filter-filter yang sangat banyak. Yang kalau misalnya sudah sampai di tempat kita, itu artinya sudah tidak mutlak benar lagi. Jadi nggak ada yang absolut benar di pikiran kita. Bisa jadi kita merasa benar banget, tapi karena itu dipengaruhi oleh berbagai filter, belum tentu di orang lain artinya sama. Makanya di NLP itu kita selalu humble dalam berpendapat. Humble itu dalam arti yang kita pikirkan belum tentu 100% benar, yang orang lain pikirkan juga belum tentu 100% benar. Makanya kalau misalnya ditanya cara sederhana untuk mengendalikan subconscious mind kita, mungkin mulai dari itu dulu ya Pak Syan ya. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu, segala pesan, baik berupa text message, berupa pesan di TV, berupa kalau kita jalan-jalan lihat pemandangan secara live, apapun itu yang masuk di pikiran kita itu sudah tidak mutlak benar. Itu namanya map of reality kita sendiri, itu belum tentu sama dengan map of reality-nya orang lain. Jadi kalau misalnya mau mulai yang paling sederhana, mungkin mulai dari itu dulu. Percaya dulu, tahu dulu bahwa yang kita tahu itu nggak 100% benar. Jadi humble dulu dalam berpendapat, karena harus selalu sadar bahwa apapun yang kita terima itu sudah melalui banyak filter sehingga cara kita menginterpretasi pesan tersebut belum tentu benar. So start with being humble with your opinions dulu mungkin. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Yes. Sahabat Tribuners, tetap humble ya, mempelajari sesuatu apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, belum tentu realitanya seperti itu. Tetapi yang penting adalah manfaatnya positif ya. Dan dunia ini banyak
sekali yang belajar NLP untuk kesuksesan. Salah satu adalah termasuk Bill Clinton, kemudian Oprah Winfrey, dan masih banyak profesional selebriti yang belajar NLP untuk mendukung karir dan bisnis mereka. Seperti apa, Bu Lilisan, manfaat dari NLP ini? Silakan, Bu Lilisan. Kalau memang ilmu ini menurut saya powerful banget karena masih banyak orang yang tidak sadar seberapa powerfulnya subconscious mind itu ya. Nah, ketika ilmu ini kita manfaatkan secara positif, maka impact yang diberikan juga akan sangat positif. Makanya kenapa politician atau pejabat-pejabat penting atau figur-figur penting itu banyak yang belajar NLP ini. Karena NLP ini benar-benar kalau kita sudah pelajari, kita lebih paham cara pikirnya orang lain dan kita lebih bisa masuk ke map of reality-nya mereka. Masuk ke map of reality-nya mereka itu berarti kita, jadi di NLP itu pasien kita kan belajar ya hal-hal kecil yang bisa menunjukkan, contohnya misalnya ketika seseorang body language-nya aja nih, misalnya seseorang lebih suka berbicara dengan menggerakkan tangannya, menggerakkan badannya. Nah, kita bisa tahu orang ini lebih suka sesuatu yang berbau kinestetik. Nah, cara kita berbicara dengan dia mungkin bisa menggunakan strategi-strategi yang cocok dengan berbicara dengan orang yang lebih kinestetik oriented. Nah, itu ilmunya panjang lagi nih pasien. Tapi itu salah satu cara kita mendekatkan diri dengan orang. Ujung-ujungnya cara kita atau salah satu strategi kita untuk mengambil hati orang atau untuk meyakinkan orang atau untuk mempengaruhi orang adalah build trust ya, build rapport. Build rapport itu bisa dilakukan dengan kalau kita udah tahu trik-triknya, strategi-strateginya. Nah, di NLP dipelajari itu. Jadi makanya kalau NLP ini jatuh ke tangan yang salah dan dimanfaatkan secara negatif bisa bahaya. Itu pasien. Ya, artinya ya kita NLP ini sangat powerful di dalam komunikasi dan influence other people untuk kita lebih sukses ya. Tapi harus artinya positif ya. Kalau disalahgunakan juga bisa bahaya. Tetapi di sini ya tetap kita harus positif ya. Jiwa yang sehat, kemudian pikiran sehat yang benar, dengan ditambah lagi NLP, kita yakin dan percaya Bu Lilisan sudah tadi menyampaikan tingkat kesuksesan pasti akan lebih cepat. Nah, ini menarik ini. Saya ke Pak David. Pak David, kabarnya juga menurut literatur dari ilmu NLP ini, NLP, Neuro Linguistic Programming itu bisa merubah perilaku seseorang. Jikalau bisa, bagaimana caranya, Pak David? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Sian ya. Sound check, suara saya jelas? Jelas. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas apakah NLP itu bisa merubah perilaku seseorang, jawaban singkatnya bisa. Karena semua ilmu teknologi pikiran termasuk NLP itu diciptakan supaya bisa membantu manusia itu menjadi jauh lebih baik. Begitu ya Pak Sian ya. Yes. Jadi ilmu NLP itu sebenarnya bisa membantu, tapi ada syaratnya Pak Sian. Yeah. Salah satu syarat yang paling penting adalah orang yang memakai NLP ini harus mereka siap untuk berubah. Jadi ada sesuatu misconception yang terjadi di masyarakat adalah, kalau misalnya contoh ya, saya juga seorang praktisi hipnoterapis klinis, di mana mereka klien datang ke kita atas rekomendasi atau temannya itu push atau mengajak mereka untuk berubah. Tapi kalau mereka sendiri belum ready untuk merubah, apakah kita bisa merubahnya? Bisa, tapi itu akan jauh lebih sulit gitu loh. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan NLP untuk merubah perilaku dengan gampang, itu tools yang salah satu yang menurut saya itu sangat-sangat bagus ya, yang bisa dicoba. Jadi sebenarnya gampang ya. Kenapa kadang kita susah berubah? Karena kita mencoba merubah diri kita dari luar ke dalam. Jadi contoh nih pasien, ketika tanggal 1 bulan 1 tahun baru gitu kan. Nah, kita kan seru-serunya menulis wishlist yang kita mau capai ya dalam tahun itu, termasuk mungkin salah satunya adalah mungkin Pak Edi sama kita dulunya ya, ketika kita lagi seru-serunya mau running itu kan, mau diet gitu kan. Nah, jadi kita mau menjadi lebih fit.
Jadi kita mau mencapai 50 km ya, kita mau bukan maratonan, itu ultramaraton ya, Pak Edi ya. Jadi kita sama-sama runner dulunya. Jadi kita membuat banyak list, tapi biasanya kalau contoh ya, bagi teman-teman cewek, mereka mau diet. Aku harus diet, aku harus turun 10 kilo. Nah, biasanya mereka itu semangat mungkin 2 minggu sampai 3 minggu, yes. Jadi cuman minum, makannya sedikit, tapi itu hanya bertahan selama mungkin 2 atau 3 minggu. Habis itu mereka kembali lagi ke perilaku normalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita berusaha untuk merubah, seperti kata Bu Lilisan, conscious mind kita. Lewat conscious mind atau pikiran sadar, yang dimana pengaruhnya hanya 10%. Kita berusaha untuk merubah dari luar ke dalam. Tapi yang diajarkan di teknologi pikiran, termasuk di khusus hari ini kita bahas NLP, adalah bagaimana kita bisa merubah perilaku kita atau apapun karakter yang kita mau itu dari inside out, dari dalam keluar. Dan karena kita mengetahui pikiran bawah sadar itu 90% lebih kuat, kalau kita rubahnya dari dalam pikiran bawah sadar kita, itu akan jauh lebih gampang merubah perilaku kita. So, jawaban singkatnya adalah yes, kita bisa merubah perilaku kita. Gampangnya adalah kita harus rubah dari dalam keluar. Dan salah satu tools yang bisa dipakai adalah teknik yang diajarkan di Neuro Linguistic Programming itu, yaitu NLP. Begini jawabannya Pak Shen. Menarik. Semoga menjawab. Menarik, Pak David ya. Artinya NLP ini juga bisa merubah perilaku dalam arti kata ya, perilaku yang lebih baik ya. Perilaku yang lebih baik. Dan di dalam NLP akan dipelajari teknik-tekniknya, banyak sekali teknik yang hari ini mungkin tidak akan dijelaskan secara detail oleh Pak David, Bu Lilisan, dan Pak Edi. Namun di dalam ilmu NLP pasti akan dipelajari lengkap di sana menurut Pak David di sana. Jadi pertanyaannya lagi Pak David, itu NLP bisa merubah perilaku yang lebih baik. Tetapi kan masalahnya adalah misalnya yang dirubah itu adalah dia agak permanen, ya agak permanen, mungkin seminggu, sebulan, 2 minggu udah selesai. Nah, bagaimana supaya bisa konsistensi dari internal ini, inside out ini menjadi konsisten untuk jangka waktu yang lama dan klik, fokus keinginan perubahan itu menjadi lebih baik. Silakan Pak David. That is another great question ya, pertanyaan yang luar biasa, itu bagus sekali ya Pak Shen ya. Jadi bagaimana supaya perubahan kita konsisten, dan saya yakin itulah yang diinginkan oleh para Tribuners, semua masyarakat yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Makanya mereka belajar sesuatu, maunya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, jadi sebenarnya ada 2 hal ya Pak Shen ya. Saya ibaratkan aja dengan kondisi sekarang itu, yaitu lagi kondisi pandemi, berarti semua itu lagi mengerti pentingnya menjaga prokes. Begini ya. Jadi contoh nih, kita sudah berhasil merubah karakter kita. Oke, berarti dalam hal ini kita ngomong deh, kita terinfeksi virus dan akhirnya sembuh. Begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita deket-deket lagi sama source atau sumber virus, suatu saat nanti pasti kita terinfeksi lagi. Begitu ya. Karena daya tahan itu kadang bisa rendah, kadang bisa tinggi gitu ya. Tapi kalau kita dekat-dekat dengan sumber virus terus-menerus, itu ada sangat besar kemungkinan kita terinfeksi kembali. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah, kalau misalnya perubahan sudah terjadi dan kita gak jaga, itu bisa-bisa kita kembali ke perilaku kita sebelumnya. Jadi yang bisa kita rubah perilaku kita, itu kita janjikan stabilitas, tapi bukan permanen yang kita bahas, tapi stabilitas. Ini stabil. Nah, tapi kita harus jaga juga supaya jangan-jangan kita kembali lagi, contohnya kita merokok, habis itu kita kumpul lagi dengan teman-teman kita yang suka merokok, pasti suatu saat nanti mungkin kita lagi stres atau apa, oke, awareness kita lagi turun, kita kembali lagi ke perilaku sebelumnya yang tidak kita inginkan. Nah, tapi kalau misalnya kita rubahnya dari inside out, kalau misalnya tidak merokok itu sudah menjadi value atau nilai hidup kita, itu akan jauh stabil. Karena seperti kita, kalau kita merasa menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang penting, ya itu sudah nilai hidup kita. Itu akan sesuatu yang sudah susah dirubah. Jadi itu yang kita mau teman-teman lakukan adalah kita merubahnya itu sampai ke core, yaitu ke belief atau kepercayaan hidup kita atau nilai hidup kita. Nah, kalau perubahan itu sudah terjadi di level tersebut, itu akan sangat-sangat stabil. Begitu Pak Shen. Jadi artinya untuk bisa merubah
pertama belief, percaya dulu ya. Anda bisa berubah. Ya, keyakinan terhadap sesuatu itu. Jadi contoh salah satunya adalah kalau misalnya kita jawab cepat, uang itu adalah kadang ada ya teman-teman kita langsung jawab karena dulunya dipelajari di sekolah. Uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Nah, itu hati-hati dengan statement tersebut karena sudah tercap atau terprogram sangat kuat ya di pikiran bawah sadar kita. Jadi asal kita tanya itulah jawaban yang keluar gitu loh. Nah, jadi itu belief atau keyakinan yang kita pegang itu sangat mempengaruhi perilaku kita. Begitu Pak Sen. Jadi hati-hati di dalam menggunakan kata-kata yang masuk di dalam, karena kata-kata yang kita gunakan itu akan masuk ke dalam pikiran kita, pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar kita, akan mempengaruhi proses kita di dalam berkomunikasi dan berinteraksi ya. Artinya begitu ya Pak David? Ya, sebagai tambahan adalah biasanya kata-kata yang sangat cepat keluar dari mulut kita biasanya adalah program pikiran atau belief atau keyakinan kita. Jadi kalau misalnya kita diminta jawab cepat, jawaban kita itu berarti itu belief yang kita pegang, gitu loh. Itu sudah ada di dalam internal pikiran kita yang ready, secepatnya itu kita keluarkan. Kalau yang positif kita tanpa pikir lagi, begitu ya. Bagaimana supaya pikiran itu tetap positif, Pak? Apakah kita bisa style? Bisa tiba-tiba muncul ini, oh ini kok seperti ini ya, ini saya curiga dan sebagainya, ini akan terjadi seperti itu, ini saya takut dan sebagainya. Bagaimana supaya instalasi pikiran itu tetap stay positif dan kemudian kita lebih stay positif biasanya bisa lebih sehat ya Pak David ya? Ya benar. Benar nggak? Tapi sebenarnya ya paradigma Pak Sen, kalau misalnya paradigma yang terjadi di masyarakat kan kita belajar ilmu teknologi pikiran atau apapun self development itu supaya kita itu selalu positif. Tapi sebenarnya menurut saya itu selalu positif itu tidak baik. Karena contoh ya, kita mau memulai satu bisnis. Kita itu positif banget. Kita nggak memikirkan apa kondisi terburuk yang akan terjadi. Kita jor-joran aja. Dan kondisi sekarang di masa pandemik, gitu loh kan. Nah, kalau kita atau kita terus positif dan kita nggak memikirkan apa worst case yang akan terjadi, saya rasa itu tidak baik juga, gitu loh. Jadi berpikir positif itu kadang bisa berbahaya. Itu harus pada konteks. Yang bisa membantu kita adalah sebenarnya berpikir positif ketika kita lagi dilanda masalah. Nah, itu yang harus kita latih gitu loh Pak Sen. Dimana ketika kita dilanda masalah ataupun sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai keinginan kita, bagaimana kita bisa reframe atau melihat sesuatu itu dari sisi yang berbeda sehingga kita kembali semangat dan juga bisa memikirkan strategi-strategi lain supaya bisa tackle atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah teknik-teknik yang juga diajarkan di NLP gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa reframe sesuatu. Kita melihat sesuatu dari sisi pandang yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda sehingga kita bisa merubah situasi yang tidak baik menjadi baik gitu loh. Begitu Pak Sen. Menarik. Tetap stay live ya Pak ya, bersama Bu Lisan. Saya ke Pak Edi Saputra. Thank you. Sebentar. Pak Edi Saputra, sebagai business owner, Bapak kan sudah memiliki banyak bisnis ya di beberapa kota di Indonesia. Bagaimana dampaknya ya ilmu NLP ini terhadap cara berpikir dan Pak Edi Saputra di dalam melakukan atau memimpin sebuah bisnis. Silakan sharing sedikit Pak Edi Saputra. Ya Pak Sen, baik, terima pengalaman kasih. Pribadi ya. Ya, sebelum ya kita cerita sebelumnya dulu. Saya mempelajari ini NLP. Saya kan bergerak di bidang kontraktor. Jadi saya sendiri memang banyak berhubungan dengan relasi dengan apa. Tapi kadang saya merasa sebelum saya mempelajari NLP ini saya merasa bingung bagaimana kita memulai sebuah komunikasi dan sebuah hubungan. Ya, karena yang saya jumpai itu adalah kontraktor yang memang saya ini kontraktor dan yang saya jumpai itu adalah ownernya semua yang memang punya kredibilitas yang cukup tinggi. Nah, kadang saya merasa tidak nyaman, makanya saya kadang berkonsultasi dengan teman bagaimana kita behave kita, bagaimana cara berkomunikasi kita, bagaimana. Kebetulan pada saat itu saya ketemu dengan sahabat saya ini Pak David, beliau memberikan juga masukan-masukan ke saya, ya makanya saya tertarik
ya untuk ikut dalam bisnis ikut dalam NLP ini sambil mempelajari. Memang sangat beda, Pak, sangat beda. Setelah saya dapat mempelajari hal itu semua, dari kita berkomunikasi, dari kita berbicara dengan pada para pimpinan-pimpinan perusahaan, baik dengan karyawan kita sendiri pun, itu semua berbeda. Karena yang kita itu mempunyai trik-trik dasar yang diajarkan oleh NLP seperti yang diceritakan Bu Lilisan tadi. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memberikan satu semangat, memberikan satu teknik-teknik kepada ya mereka, ya, dan teknik berbicara dengan customer kita, ya saya sangat salut, ya ada beberapa teknik seperti mirroring, bagaimana kita berbicara dengan customer kita sehingga kita merasa nyaman gitu pasien, ya. Dan banyak hal yang sangat saya pelajari, terutama dalam NLP ini juga bagus saya terapkan untuk perusahaan saya, baik untuk staf saya ataupun untuk rekan saya. Gitu Pak Sen. Dan komunikasi menjadi lebih nyambung, efektif ya? Sangat nyaman Pak Sen, sangat nyaman. Baik. Ini kebetulan Bu Lilisan juga di banyak ya bisnis ya, termasuk kuliner. Betul. Ada beberapa bisnis seperti di organizer dan sebagainya. Saya kembali ke Bu Lilisan. Dampak pengaruh ilmu NLP ini, apakah Bu Lilisan ada implement di dalam perusahaan yang Bu Lilisan pimpin? Banyak banget saya rasakan sebenarnya. Perubahannya seperti apa? Yang NLP. paling yang change Bu Lilisan punya behavior dan mindset setelah after NLP sertifikasi ini. Perubahan yang paling saya rasakan adalah sebenarnya yang paling saya rasakan tuh di leadership ya. Cara saya sekarang nge-lead tim saya jauh lebih sabar dan tidak cepat jump into conclusion. Kalau teman-teman di dunia bisnis juga, ketika kadang ada staff yang telat, ada staff yang kerjanya nggak beres, kita cenderung bisa jump into conclusion nggak? Langsung generalize atau stereotyping bahwa staff ini langsung kita itu memberi makna sendiri, makna dengan cara interpretasi kita sendiri yang melalui berbagai banyak filter, langsung banyak jump into conclusion, dan sehingga kita itu jadi lebih cepat marah. Itu dulunya Pak Syana. Kalau setelah NLP, saya belajar lebih benar-benar sabar dan mencoba melihat banyak hal dari map of reality-nya lawan bicara saya. Dalam hal ini mungkin staff saya. Itu dalam leadership yang paling besar banget saya rasakan, karena saya sadar banget kekurangan saya sebagai seorang leader atau sebagai seorang teman, sebagai seorang pasangan, adalah saya ini orangnya sangat tidak sabar, Pak Sian. Jadi saya ini orangnya sangat tidak sabar, dan belajar NLP itu membuat saya bisa lebih mengendalikan diri. Karena setiap saya udah mau mulai marah, mau mulai cepat jump into conclusion dan cepat jawab sebelum orang finish the sentence, saya langsung sadar, oh ini subconscious mind saya nih yang sedang bekerja, subconscious mind saya nih yang sedang mengontrol saya. Saya tidak mau membiarkan subconscious mind saya mengontrol saya. Saya harus mengendalikan dia. Nah jadinya setiap mau marah, jadi diam dulu, tahan dulu, mikir dulu jadinya, mikir dulu. Oh mungkin yang saya pikirkan ini tidak benar. Makanya tadi saya bilang mulai dengan be humble about our opinions. Be humble about opinions, our opinions dalam arti yang kita pikirkan tidak selalu benar. Jadi jangan sok benar dulu, jangan sok marah-marah orang dulu, karena bisa jadi kita yang salah. Apalagi Pak Syan, di NLP kan kita belajar kan, dikasih tahu sama guru kita, kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu dan orang itu nangkapnya salah, yang salah itu belum tentu mereka. Bisa jadi karena kita ini yang tidak cukup
pintar dalam menyampaikan, tidak cukup efektif dalam menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Itu perubahan terbesar yang saya rasakan. Bukan hanya di pekerjaan, tapi juga di kehidupan dengan pasangan, kehidupan dengan keluarga. Bener-bener banget kayak dulu contohnya lagi, saya ini kalau misalnya ngobrol dengan karyawan ataupun dengan klien ya, sangat sering mereka, sebenarnya ini saya perhatikan setelah saya belajar NLP, saya perhatikan sangat banyak orang melakukan hal ini juga, tapi mungkin banyak orang masih belum sadar. Nah, kebanyakan kita itu ketika kita dengar orang ngomong, kita liatin mereka ngomong, mereka belum selesai ngomong aja udah kita cut. Itu banyak banget yang melakukan hal itu, termasuk saya. Sampai sekarang saya juga masih harus mengendalikan diri untuk nggak melakukan hal itu. Itu kan aneh ya, orang belum selesai ngomong kok kita udah jawab duluan. Emang kita tahu the end of the conversation kayak gimana, tapi kita selalu sudah sok tahu duluan. Sombong banget, udah mereka belum selesai ngomong, kita udah kayak ngerasa, aku tahulah dia mau ngomong apa, belum apa udah kita jawab duluan. Nah, itu juga salah satu perubahan yang saya rasa saya sadari setelah belajar NLP dan saya terapkan, dan it works banget, it is very effective, karena rupanya sangat sering pasien setelah kita be humble about opinions, kita tunggu dulu sebelum ngejudge, kita tunggu dulu sebelum marah-marah, hasilnya itu beda sekali. Karena kita jadi lebih bijaksana kan dalam memilah apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, tindakan yang kita ambil. Begitu pasien, itu mungkin perubahan terbesar yang saya rasakan. Jadi seperti yang Pak David bilang, perubahan terbesar itu terjadi ketika kita kita sudah sadar bahwa kita itu nggak boleh, yang harus kita lakukan itu adalah mengendalikan diri dari dalam. Bukan mengendalikan orang lain duluan, tapi mengendalikan diri kita dulu nih, gitu. Baru dengan begitu bisa mencapaikan hasil yang efektif. Menarik. Kita menjawab ya pasien. Yes, jadi ada Kak merasakan bahwa sebelum dan sesudah itu teman-teman, rekan dan sebagainya, oh kok ini kok berbeda, seperti itu? Ada feeling seperti itu? Maksudnya teman-teman saya yang merasakan saya berbeda? Visualisasi terhadap Bu Lilisan itu berubah gitu. Mereka jadi terkejut, jadi bingung. Ada pada saat perubahan itu ada terkesan membingungkan mereka nggak? Biasanya tidak seperti itu. Aku nggak tahu ada membingungkan atau enggak, tapi banyak. Biasanya Bu Lilisan tidak seperti itu. Ini kok bisa seperti ini gitu? Ada ya yang cerita ya? Ada sih. Jadi dari teman, pasangan dan staff aja udah ada. Dan terutama kita mulai dari yang karyawan dulu lah ya, dari staff dulu. Staff saya beberapa bulan setelah saya belajar NLP, saya kan jadi lebih banyak ngobrol sama mereka, lebih banyak mendengar. Kalau dulu lebih banyak berbicara Pak Asyan. Jadi setelah NLP kan udah lebih sadar, lebih belajar sabar gitu kan, saya jadi lebih banyak mendengarkan. Dan itu staf saya juga bilang sendiri ke saya, kalau dulu saya lihat ibu, saya takut, belum apa-apa saya sudah takut. Sekarang saya lebih bisa terbuka dan menyampaikan pendapat saya karena ibu berbicara dengan saya sekarang sudah benar-benar mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Itu dari staf. Kalau dari temen, ada yang bilang sekarang kamu ngomongnya itu lebih tertata gitu loh, nggak kayak berantakan cara ngomongnya. Karena di NLP kita juga kan seperti yang saya bilang tadi, kita belajar cara memprogram, belajar cara otak kita memprogram kita sehingga kita bisa memprogram dia kembali. Jadi jangan membiarkan dia yang mengendalikan kita. Jadi benar-benar saya juga lebih memahami cara otak saya bekerja sehingga bisa lebih tertata gitu cara pikirnya pasien, sehingga cara ngomongnya juga lebih tertata. Dan kalau dengan pasangan itu juga, pasangan saya juga sangat-sangat dia sangat menyadari setelah saya belajar NLP, saya jadi lebih jarang marah pasien. Luar biasa. Jadi komunikasi lebih adem. Lebih banyak self introspectionnya Pak Sian, refleksi dirinya juga lebih strong. Jadinya dulu saya orangnya nggak sabaran, belum apa-apa. Itulah jump into conclusion, selalu ngejudge. Kamu tuh selalu begini menuntut. Sekarang saya udah belajar lebih humble dalam menuntut orang. Tuntut dulu diri sendiri sebelum menuntut orang. Luar biasa sih ilmu NLP itu. Kalau dari testimoni orang-orang di sekitar saya ya pasien yang mereka langsung ngomong ke saya.
Menarik, Bu Lilisan, artinya aura positif itu semakin lama semakin besar dan hasil juga semakin positif dan semakin baik. Saya ke Pak David. Pak David, pengalaman Pak David. Ini kalau Pak David saya cerita ini sudah sangat banyak ini. Dari NLP, hipnoterapi, dan macam ilmunya. Dan lulusan terbaik di Australia juga ya, di Australia. Jadi ilmu sangat banyak. Pengalaman Pak David di NLP untuk di edukasi maupun di klien-klien. Pak David juga ya, sahabat Tribuners sering memberikan training ke perusahaan-perusahaan juga, termasuk perusahaan di financial, banyak itu. Kita akan sedikit dengar cerita Pak David, impact NLP-nya. Pak David? Ya, terima kasih Pak Shen ya. Jadi seperti diceritakan Pak Shen tadi, nah kenapa saya itu semangat sekali ya dalam belajar berbagai hal yang semua yang berbau teknologi pikiran, ya karena dari dulu itu saya itu bukan anak yang pintar sekali, malahan sering dicap yang aneh-aneh lah, bodoh lah dan lain-lain lah, kerjanya hanya kerja cewek lah gitu loh. Nah jadi dari dulu itu konsep diri saya itu sangat-sangat low atau rendah gitu loh, karena saya itu dipandang boleh dibilang ya ketika waktu SMP SMA itu sebelah mata oleh teman-teman dan juga family saya sendiri gitu loh. Nah jadi sampai suatu saat itu saya ketemu satu mentor, satu profesor yang percaya pada saya dan itu merubah hidup saya. Nah sejak itu saya bingung loh. Kok saya bisa mengalami ya, dulunya itu saya tidak mengerti yang namanya self-development. Saya cuma kadang bertanya-tanya, kenapa saya bisa dari yang begini, yang dicap aneh-aneh lah, sampai bisa berhasil menjadi top cohort ketika saya tamat di Australia. Jadi saya itu selalu mencari, dan akhirnya saya Google dan juga saya ikuti banyak seminar, oh ternyata orang itu semua mempunyai potensi yang bisa dimaksimalkan. Lewat gimana? Salah satunya lewat teknologi pikiran. Nah akhirnya saya itu belajar hipnoterapis dan juga salah satunya NLP begitu. Nah jadi semua yang sudah diceritakan Pak Edi tadi ya dan juga Bu Lilisan itu ada benarnya. Jadi itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya Pak Sian tanya kepada saya, yang mempunyai impact baru-barusan itu adalah bagaimana saya memakai salah satu strategi yang ada di NLP yang namanya Disney Strategy. Jadi teman-teman bisa Google kalau misalnya belum ada kesempatan belajar di kelas NLP. Itu adalah salah satu strategi yang namanya Disney Strategy, di mana kita aplikasikan ke Scholar Tuition Center kami, di mana akhirnya kita berhasil untuk mendapatkan lisensi dari top 50 university in the world, yaitu University of New South Wales. Nah itu sesuatu yang bagi saya itu, bagi komunitas kami di pendidikan itu wow banget. Karena dari sejarah, nggak pernah UNSW Global memberikan lisensi kepada yang namanya bimbingan belajar. Itu tidak pernah. Tapi yang sangat wow adalah berkat dari Disney Strategy yang kita pakai, yaitu salah satu strategi di mana kita bisa konsepkan pikiran kami bareng dari satu tim, kita berhasil mendapatkan lisensi tersebut. Dan akhirnya kita bisa menyelenggarakan foundation program dari top 50 university di Kota Medan ini. Ini sesuatu yang bagi saya wow banget dan hasil dari strategi yang diajarkan di NLP. Begitu Pak Shen. Luar biasa, semoga NLP selalu senantiasa memberikan dampak yang positif kepada lebih banyak lagi masyarakat dan khususnya yang ingin belajar tentang NLP. Nah Pak David, di mana bisa belajar NLP dan ada berapa level untuk NLP ini? Jadi kalau di NLP ada kita start, sebenarnya ya belajar NLP itu kita Pak Sian bareng ini kan kita satu tim itu sering kita berbagi maksudnya sharing-sharing lah kepada masyarakat mengenai NLP short course. Jadi kadang kita itu melakukan short course karena pandemi ya. Jadi semua short course kita lakukan online. Saya, Bu Lilisan, Pak Edi, Pak Sian ya dan juga Pak Suwi ya yang kebetulan berhalangan untuk hadir begitu. Nah, jadi itu short course adalah introduction untuk kita mengajarkan bit and pieces lah. Maksudnya kan NLP itu kalau benar-benar belajar Pak Sen kita sama-sama sudah lakuin ya. Pertama level itu kan practitioner. Itu udah berapa hari? 7 hari Pak Sen. Jadi jam 9 pagi sampai jam 6 sore, kadang sampai jam 8 malam. Jadi itu setiap hari selama 7 sampai 8 hari itu hanya level practitioner. Terus naiknya lagi levelnya kita sekarang kan yang namanya Master NLP Practitioner, di mana itu ditambah lagi 7 hari dari pagi sampai sore gitu kan. Habis itu ada ujian lagi. Ujiannya itu kemarin itu sampai tangan kita lelah ya, karena kita harus tulis-tulis sampai beberapa puluh halaman gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berniat untuk yang sertifikasi yang full, itu ada yang namanya practitioner level awal, terus master NLP practitioner. Terus bisa lagi kalau Anda benar-benar berminat untuk menjadi trainer, itu ada level trainernya gitu loh. Terus ada level yang paling tinggi itu master trainer, di mana itulah level yang guru kita, Mr. Hamid Johar, beliau itu adalah master trainer of NLP. Begitu. Tapi kalau teman-teman ingin tahu yang lebih praktikal, teman-teman kan nggak mau jadi terapis nih, ya kan? Tidak seperti saya yang kadang saya mau maksimalkan potensi murid dan juga teman-teman, jadi kita buat sesi terapi. Kalau teman-teman tidak mau, teman-teman bisa hadirin short course yang kita lakukan, gitu loh. Dimana itu sebenarnya kristalisasi nih, yang dari 7 hari apa saja yang bisa diaplikasikan di bisnis itu diajarin oleh Pak Edi kadang gitu kan. Terus apa yang bisa untuk personal branding itu diajarkan oleh Bu Lilisan. Dan terus saya biasanya suka yang namanya change your belief gitu loh. Jadi kita rubah keyakinan kita. Kalau Pak Shen jagonya di bisnis, jadi beliau itu mengajarkan NLP di bisnis. Ya kira-kira begitu Pak Shen. Jadi ada yang short course yang to the point, bisa diaplikasikan langsung tanpa harus hadiri 7 hari tersebut. Atau teman-teman kalau mau cari lebih tahu ya bisa aja di YouTube ketik NLP, banyak sih yang keluar. Nah cuman kadang ilmunya ada yang berbeda-beda dari asosiasi yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman harus cermat dalam memilih. Begitu Mas Yen. Terima kasih Pak David. Untuk yang ingin terapi ya, ada ingin merubah sesuatu, Pak David juga sudah banyak melakukan terapi terhadap murid dan teman-teman maupun klien-klien dan sangat efektif ya. Pak David certified di Master Practitioner of NLP dan juga hipnoterapis yang sudah banyak menyembuhkan dan termasuk fobia ya Pak David ya. Banyak ya, Pak David sembuhkan. Kalau fobia itu ada salah satu teknik yang diciptakan guru saya di hipnoterapis klinis ya, AWGI, itu dengan namanya The Hut Teknik, itu dalam 15 menit bisa selesai ya, fobia ringan gitu. Oke. Takut ular. Takut duit gimana Pak? Takut suami, takut istri. Luar biasa ya. Jadi silakan hubungi Pak David. Bisa hubungi di nomor telepon mana? Nomor handphone Pak David? Silakan. Oke, di 08126005936. Oke, terima kasih Pak David. Saya ke Bu Lilisan. Bu Lilisan, saran-saran dan tips dan ingin sharing apa untuk sahabat Tribuners untuk yang belum maupun yang sudah mengikuti NLP, Neuro Linguistic Programming. Silakan sebagai penutup. Nanti sedikit dari Pak Edi. Oke, silakan Bu Lilisan. Saran dan kesan dari saya adalah kita NLP itu bagus banget untuk kita, bukan hanya untuk dari segi berbisnis, karir, tapi benar-benar dalam semua aspek kehidupan. Setelah saya belajar NLP, secara nggak langsung ya saya rasakan cara saya mengendalikan pikiran saya itu sangat mempengaruhi bagaimana saya perspektif saya tentang hidup. Jadi saya sarankan teman-teman untuk kalau yang belum belajar NLP, boleh banget cari tahu NLP itu apa, dan nanti kalau misalnya mudah-mudahan kita sempat lagi, karena semua orang sibuk nih di sini, sempat lagi buat kelas Introduction to NLP, teman-teman boleh ikut. Harganya juga sangat-sangat reasonable banget, karena memang kita, dari aku sendiri juga aku pengen banget teman-teman bisa merasakan bagusnya NLP ini. Jadi banyak orang negative thinking juga NLP itu, mereka kira ilmu magis atau ilmu yang mau menginfluence orang atau sejenis hipnosis. Itu bukan ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir seperti itu, coba cari tahu dulu lebih jauh. Ini simply about bagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita sendiri, dan ujung-ujungnya jadi bisa lebih positive thinking seperti yang dibilang Pak David tadi. Ketika kita menerima sesuatu pesan yang buruk, mengartikan sesuatu yang buruk, setelah belajar NLP kita jadi bisa lebih mengendalikan atau bisa mengkonversi sesuatu yang negatif itu, kita punya power untuk mengendalikan menjadi pikiran yang positif. Nah, bagi yang udah belajar NLP, jangan lupa dipraktekkan, itu aja sih. Kadang nggak dipraktekkan, suka lupa. Mantap, terima kasih Pak Syan. Oke, terima kasih Bu Lilisan ya. Bu Lilisan juga bisa training di NLP
dan beliau adalah founder Berani Bermimpi, Brides on 22. Ya, bagi yang ingin foto-foto pre-wedding dan sebagainya itu ahlinya, ada timnya dan banyak bisnis termasuk roti Romi ya Bu ya, yang viral itu seperti apa Bu? Berkat NLP juga menjadi viral ini. Benar banget. Jadi aku terapkan ilmu NLP di marketingnya. Banget dalam cara menghandle customer yang komplain. Itu juga saya terapin NLP. Aduh, NLP ini memang luar biasa membantu banget di banyak banget aspek kehidupan dengan berbicara dengan karyawan saya dan juga di konten-konten saya, konten TikTok, konten Instagram, konten video, semua saya terapkan NLP di sana. Luar biasa NLP. Silakan follow Instagram dan TikToknya Bu Lilisan, apa? Lilisan Wijaya. Lilisan Wijaya. Oke, pasti jamin top ya, banyak mendapatkan sesuatu yang Thank you Pak Sian. Oke, thank you. Ini yang terakhir dari Pak Edi Saputra. Silakan sharing sedikit tentang untuk sahabat Tribuners yang ingin belajar NLP maupun yang sudah belajar. Pak Edi. Ya, Pak Sian, memang benar-benar NLP ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sangat simpel. Jadi mungkin sebenarnya setiap orang sudah menerapkan NLP tersebut. Cuman kadang kalau belum mempelajarinya, kita sendiri tidak tahu, apakah ini yang kita terapkan adalah NLP. Apakah yang kita lakukannya adalah NLP? Intinya ini sebenarnya kalau NLP bagi saya ini adalah bagaimana kita berkomunikasi yang baik ya terhadap sesama teman, karyawan ataupun relasi sehingga memudah kita sendiri dan sebagai dalam emosi kita pun terkontrol karena apa yang mau kita sampaikan itu semua tersalurkan. Jadi kita ibaratnya makin merasa berwibawa untuk berbicara dengan relasi ataupun karyawan kita sehingga mereka juga mengerti maksud dan tujuan kita itu apa. Jadi seperti tulisan tadi, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi, apa yang mau kita yang disampaikan kepada kita akan langsung memblok. Ya, jadi tidak nyaman dan tidak akan menjadikan satu feedback yang baik untuk kita. Jadi memang NLP ini adalah jalan yang terbaik untuk kehidupan kita dalam sehari-hari, baik berbisnis, dalam keluarga ataupun dalam relasi kita. Itu Pak Sian. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Saputra ya. Punya banyak bisnis juga di alat berat dan kemudian ada apa ya food di roti apa polo ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Edi Saputra, Pak DVJ dan Bu Lilisan Wijaya yang sudah berkenan untuk sharing kepada sahabat Tribuners. Sehat dan selalu untuk kita semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.